Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, ketemu lagi dengan kami Awan Hitam Official. Pemirsa, sekarang saya lagi berada di pinggir tol Kampung Belakang ya. Ini tol Soekarno-Hatta yang menuju bandara ya. Pemirsa yang ada di rumah dan Nusantara. Kali ini saya akan menguak misteri penemuan mayat yang ada di pinggir tol jembatan Kampung Belakang ini, yaitu mayat yang dulu konon katanya ditemukan di dalam kardus yang tidak tahu identitasnya, dan mayat itu berjenis kelamin wanita, tapi dia berusia anak-anak ya pemirsa ya. Dan misteri apa aja yang akan kita temukan, terus lanjut pantengin channel kami Awan Hitam Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang nyata, real, apa adanya, tanpa dibuat atau settingan belaka. Pemirsa jangan kemana-mana, terus pantengin channel kami Awan Hitam Official, karena setelah ini pasti banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang akan terjadi. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah berada di lorong atau gang ya, pinggir tol jembatan Kampung Belakang ini atau tol bandara ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan tanya narasumber warga sekitar yang berada di sini yang mengetahui kejadian sebenarnya. Sekarang kita panggilkan aja narasumber, yaitu Pak Chandra, silakan. Ini saudara Chandra ya, warga setempat. Kita akan menanya-nanya apa aja sih yang terjadi di sini dan bagaimana sih penemuan mayat tersebut ya. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Ya, Pak Chandra, lihat ke kamera biar mukanya kayak expose ya. Pak Chandra, apakah Pak Chandra tahu kejadian penemuan mayat yang di dalam kardus itu? Oke, saya tahu Pak. Boleh diceritakan bagaimana kejadiannya itu? Awal mula sih pas malam-malam itu ya. Malam banget itu tiba-tiba ada kardus tergeletak di bawah itu dan ditemukan oleh warga sekitar sini, dan tiba-tiba dibuka, ada anak SD, sumuran SD, tiba-tiba sudah tidak berpakaian, sudah meninggal dunia. Itu penemuannya yang menemukan anak SD warga setempat atau orang yang sedang lewat? Orang yang nggak jauh sih dari sekitar sini rumahnya. Dia mencari sampah juga atau kardus atau apa yang lain-lain, dan itu dia menemukan kardus di sebelah sana. Dibuka, langsung ada anak kecil. Boleh kita tunjukkan Pak Chandra ya? Oke, Pak Chandra ya. Boleh. Pemirsa, mari kita tunjukkan tempat kejadiannya ya, atau tempat penemuan mayatnya itu tersebut ya. Ayo. Sekarang saya sudah berada di tempat penemuan mayat, bukan begitu Saudara Chandra ya? Siap Pak. Kalau boleh tahu, waktu itu kardus yang isi mayat itu adanya di mana ya? Di sebelah sini Pak, di tengah-tengah. Oh, jadi adanya di sini? Iya, tergantung pinggir dikit. Terlalu pinggir ya? Iya. Jadi yang menemukan itu pertama orang yang mencari sampah ya? Iya, atau benar. Pemulung lah, iya, pemulung ya? Gitu. Oh, jadi mungkin dia ngelihat itu seperti kardus yang dia mau ambil, ternyata dalamnya isinya mayat. Seorang anak perempuan. Benar, SD. Masih SD. Tanpa busana, udah meninggal. Begitu pemirsa penelusuran dari kami, dari keterangan dari narasumber ya, Saudara Chandra. Kalau boleh tahu Saudara Chandra ya, ini kan namanya penemuan mayat begini, pasti adalah cerita mistisnya setelah itu. Benar, itu. Apakah benar, cerita apa aja sih setelah penemuan mayat itu dari mistisnya? Apakah ada yang menyerupai atau bagaimana? Sebenarnya sih di sini banyak mistis-mistis gitu. Banyak. Atau makhluk halus lah yang tidak terlihat kasat mata. Dan kejadian kecelakaan di sebelah tol ini, tol arah Jalan Soekarno-Hatta. Jadi memang benar banyak ya? Banyak sebenarnya. Berarti ini kan tempatnya juga kalau kita lihat ke sono sepi ya, tengah malam. Mungkin warga setempat atau warga orang yang lewat sini mungkin takut karena ada penemuan mayat begitu mungkin ya. Dan sering juga adalah makhluk yang nampakkan diri biasanya di menyerupai gitu ya, sekitar sini. Itulah pemirsa keterangan dari Saudara Chandra yang konon katanya penemuan mayat yang dalam dus ini
setelah kejadian itu banyak penampakan atau emang tempatnya juga lumayan serem, benar. sepi, dan memang cocok ya ini kalau buat tindak kejahatan. Begalan lah Iya. kebanyakan, benar. Memang harus hati-hati ya kalau melintas di kampung Jalan. belakang ini ya, jalan kampung belakang ini kalau tengah malam harus berhati-hati karena memang tempatnya sepi. Pemirsa jangan kemana-mana, terus pantengi channel kami Awan Hitam Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ya, Saudara Chandra, tadi kita udah ke tempat kejadian. Oke, iya. Sekarang dari kru kita akan melakukan mediator. Jadi fungsinya mediator ini kita akan mencari informasi dari makhluk goib tersebut atau yang tersebutlah bahasanya yang jadi korban itu, ataupun makhluk yang bukan jadi korban kita bisa prediksi karena kan kita juga belum tahu makhluk yang di sini, makanya kita akan membutuhkan praktisi kita, Saudara Imam, untuk bertanya-tanya makhluk apa aja sih yang mengganggu atau yang mendiami tempat ini. Bagaimana Saudara Chandra ya? Oke. Kita panggil saja praktisi kita. Pemirsa, kita akan coba tanya dengan praktisi kita, Saudara Imam, makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini dan seperti apa aja penggambaran beliau. Saudara Imam, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, hadap kemari, Imam. Ya. Ini Saudara Imam, kita sekarang udah berada di pinggir jalan kampung belakang, pinggir tol Soekarno-Hatta. Iya. Yang konon katanya di sini pernah terjadi penemuan mayat dalam kardus berupa anak kecil ya, atau anak SD yang sudah meninggal. Jadi meninggalnya ini udah dilakban. Benar begitu Saudara? Benar, Ya. Jadi menurut para narasumber kita nih, warga setempat di sini menceritakan bahwa kisah itu benar apa adanya. Dan Saudara Chandra juga menyaksikan pada itu mayat itu. Jadi saya akan bertanya untuk pemirsa juga supaya lebih tahu lanjutnya. Kita akan bertanya tentang situasi dan kondisi dan makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini. Benar begitu Saudara Chandra? Karena menurut laporan Saudara Chandra atau warga setempat, setelah kejadian itu banyak penampakan makhluk goib atau makhluk-makhluk astral tersebut yang mengganggu pengguna jalan di sini di kampung belakang ini. Benar begitu Saudara Chandra ya. Ini menurut Saudara Imam ini gambarannya seperti apa ini? Gambaran kita itu yang sangat banyak ya kan. Cuman yang paling sangat mengganggu itu yang gede tinggi, yang di pohon kapuk, sama yang pohon apa ini? Sosok perempuan. Sosok perempuan yang sering pohon kelapa sawit ya. Iya, sawit ini sosok perempuan. Sosok perempuan ini yang sering mengganggu. Benar, Saudara Chandra, emang benar-benar makhluk tersebut itu ada penampakan gitu. Biasanya. Terutama makhluk perempuan ya. Nah, kuntilanak biasanya. Sering. Kuntilanak ya. Iya. Mengganggu warga biasanya di sini sering kalau malam-malam lewat, kadang dia menampakkan diri di atas atau ketawa atau nangis tuh biasanya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita kan menguak misteri yang di dalam kardus ini nih, mayat penemuan dalam kardus ini. Yang kita akan melakukan mediator ini kan nanti kan kita akan melakukan mediator di sini, yang kita panggil makhluk tersebut atau makhluk yang sekitar nih. Soalnya kalau menurut penerawangan atau penglihatan Saudara Imam, makhluk tersebut ada apa enggak? Coba. Ya ada. Kita kan mediasi itu kita dua versi. Yang pertama kita anak kecil, coba kita manggil anak kecil, kita masukin, keluarin, terus yang kedua itu yang penunggu yang di sini. Yang mungkin yang hitam besar kali mungkin ya. Jadi kita akan menguak misteri atau cerita dari versi makhluk-makhluk tersebut, karena versi dari narasumber Saudara Chandra sudah tadi diceritakan di awal tadi, makanya akan kita melakukan mediator. Bukan begitu Saudara Imam? Iya, benar. Biar lebih lengkap lagi dan biar lebih seru lagi, marilah kita panggil mediator kita ya. Seperti biasa ini yang akan kita panggil Saudara siapa ini? Si Awi, tetap kru kita. Kru kita. Pemirsa, ini bukan settingan atau akal-akalan ya. Memang kita hanya mempunyai satu mediator yang memang orangnya sudah sensitif. Ketika dibawa ke tempat serem, dia akan merasakan dan mencoba akan berinteraksi. Pemirsa, kadang kita syuting di bawah atau di pinggir jalan tol ya, beginilah kebisingan suara mobil yang wang weng bolak-balik, jadi audio mungkin agak terganggu. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah dengan mediator ya. Assalamualaikum Saudara Awi. Waalaikumsalam. Nah, ini narasumber kita
Saudara Chandra ya. Iya, Chandra. Nah, Saudara Awi di sini akan menjadi mediator untuk menguak misteri penemuan mayat dalam kardus. Iya, ya. Jadi akan ada dua versi mediator ya. Yang pertama yang kita panggil, yang Saudara Imam panggil yang pertama. Yang pertama itu yang korban. Korban. Ya, korban. Dan yang kedua makhluk sekitar, begitu Iya, gitu ya. iya. Yang tinggi besar karena posisinya karena di sini sering penampakan gitu. Bagaimana Saudara Awi? Apa Anda siap? Ya, saya siap aja sih. Siap. Siap aja. Biasa ya. Kalau ente siap berarti udah Iya. siap segala-galanya. Iya, siap. Pemirsa, inilah kru kita, Saudara Awi yang jadi mediator yang selalu siap katanya. Bagaimana Saudara Imam, akan kita langsung Ya, laksanakan atau laksanakan. laksanakan? Oke. Bapak pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melakukan mediator pada Saudara Awi dan Saudara Chandra jangan kemana-mana, kita juga akan bertanya ya dengan makhluk tersebut. Jadi nanti kalau apa aja yang ada ingin ditanyakan, yang Anda ingin tanyakan ya. Oke, siap Saudara Awi. Iya. Oke, kita langsung aja mulai. Tolong satu kru di belakangnya. Kalau bisa ada kru di belakang satu. Ya, ini kru kita Saudara Jamal ya yang selalu membackup Saudara Awi dari belakang. Saya tidak berani. Ini dia sudah mulai melakukan ritual mediumisasi seperti biasa oleh Saudara Imam. Ya. Nah, tampaknya pemirsa ini sudah mulai masuk ya makhluk tersebut Saudara Imam. Ya, mungkin praktisi kita mengalami interaksi. Ya. Coba kameramen bisa lebih dekatin lagi. Jadi tolong Mal, ininya Mal. Ininya. Ya. Lepas jaring. Coba. Sini. Mungkin ini udah mulai masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dengan siapa ini saya berbicara? Elvi. Evi. Apakah Anda makhluk korban pembunuhan yang di dalam kardus itu? Iya, saya. Iya, saya. Suaranya kencang coba. Apakah Anda suara Anda bisa lebih kencang biar kedengaran dengan pemirsa? Bisa ya? Kenapa Anda sedih? Ya pemirsa, dia mulai sedih ya. Inilah ekspresi dia ketika dia mengalami kejadian sesuatu tersebut ya. Saudara Chandra, apa ada yang bisa ditanyakan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Nih, ini ada warga setempat ingin bertanya kepada Anda. Apakah benar Anda nih makhluk yang menjadi korban tersebut? Benar atau tidak? Benar. Ya pemirsa, bahwasanya makhluk tersebut berubah korin ya. Makanya kita akan bertanya lebih lanjut, kenapa sih bisa kejadian tersebut. Saudara Chandra, ada yang ditanyakan? Silakan aja. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenang. Ya. Tidak apa-apa. Ya, Novi apa Evi nih, saya juga nggak tahu. Tadi dia kurang kencang. Kenapa Anda lari? Saya ingin berkomunikasi dengan Anda, ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Kenapa Anda bisa berada di situ dan di dalam kardus itu? Kenapa?
Dibunuh. Anda dibunuh. Ya dibunuh. Siapa yang membunuh Anda? Orang jahat. Orang jahat. Orang jahatnya itu sebenarnya Anda dari warga sini atau warga dari mana? Bukan orang sini. Anda bukan orang sini. Bukan. Bukan. Lalu kenapa Anda dibunuh? Kenapa Anda dibunuh? Tenangkan diri Anda. Saya hanya ingin bertanya. Saya tidak ingin mengganggu. Saya hanya ingin bertanya karena misi saya adalah ingin berkomunikasi dan ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Ya. Jadi Dibunuh, Anda Pak. jangan takut dengan saya. Dibunuh, Pak. Anda dibunuh. Dibunuh, Pak. Jadi ini Anda taunya Anda dibunuh. Dibunuh. Perkosa. Diperkosa. Aku diperkosa. Sakitnya aku, Mas. Sakit. Sakit. Memang itu kenapa sih Anda bisa dibunuh? Awal mulai sih. Iya. Awal mulai seperti apa? Pas Anda dibunuh itu tuh Anda pulang SD, pulang sekolah atau gimana? Anda disuruh lagi main. Pulang sekolah gitu, terus main. Anda ada orang jahat itu membelikan permen ke Anda, terus Anda disuruh ikut orang jahat itu. Apa dibujuk apa bagaimana? Iya. Kalau boleh tahu, apakah Anda tahu bahwa Anda ini dibunuh karena kesalahan Anda atau karena kedua orang tua Anda? Jadi di sini tuh kita hanya ingin meluruskan cerita masyarakat. Sebenarnya kasus ini sudah terpecahkan, cuman kami kru Awan Hitam Official ingin tahu dari versi Anda. Begitu. Ya. Sebenarnya kalau boleh tahu, pemirsa dia merasa sedih ya. Karena mungkin namanya makhluk seperti ini dia tidak bisa mengungkapkan ya. Yang dia tahu dia dibunuh, begitu pemirsa ya. Jadi mungkin pemirsa kita tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut karena makhluk ini berupa anak kecil, jadi susah ditanyanya. Yang tahu dia dibunuh sama orang jahat, diperkosa begitu. Dibuanglah di sini. Karena dibuangnya juga dia nggak tahu sebenarnya. Nah, menurut Horin ini mungkin dia tahu-tahu ada di sini dalam kardus begitu mungkin. Karena ini makhluknya berupa anak kecil ya, Horinnya. Jadi kita tidak bisa menggali informasi lebih lanjut. Begitu. Bagaimana Saudara Imam? Ya, kita coba mediasi yang kedua. Iya. Yang Sering mengganggu gitu ya. yang sering mengganggu di sini, yang di sekitaran sini. Iya. Tadi saya mau bertanya dulu ya. Iya. Dengan sini. Nah, tadi dibilang Epi apa Nopi sih, saya juga kurang begitu paham. Nama Anda sebenarnya siapa? Dia tidak menjawab. Iya. Karena dia merasa sedih kehilangan orang tuanya karena dia udah berbeda alam, begitu pemirsa. Ini Anda sering mengganggu nggak di sini? Anda sering mengganggu nggak? Mengganggu. Nah, ya namanya anak kecil susah ya untuk kita cari informasinya ya. Kita juga sebagai yang namanya manusia atau apapun, kadangnya kalau kita bertanya kepada anak kecil ya kita terus terang kagak bisa memaksakan, karena kalau memaksakan timbulnya dia takut dan berkata yang tidak. Walaupun ini Horin ya, sama Horinnya juga manusia, anak kecil itu tersebut. Ya udah kita cukupin aja Saudara Imam. Kita akan melakukan mediumisasi yang kedua, yang akan kita ambil ini makhluk yang sering mengganggu di daerah sini ya, atau di tempat ini ya. Kan begitu Saudara Imam ya. Oke, kalau begitu. Ya pemirsa, itulah tadi proses mediumisasi yang pertama. Nah, kita break dulu untuk menetralisir keadaan Saudara Awi sebagai mediator ya. Mediumisasi yang pertama tadi tidak bisa kita cari tahu karena memang anak kecil ya, susah kita tanya-tanya ya. Nah, begitu adanya. Nah, nanti kita akan melakukan mediumisasi yang kedua, makhluk penghuni sini yang sering mengganggu.
Nah, kita akan cari informasi makhluk apa aja sih sebenarnya yang mengganggu di sini dan kenapa mereka sering mengganggu di sini. Oke pemirsa, kita akan melakukan proses mediator atau mediumisasi yang kedua yang akan dilakukan oleh Saudara Awi. Terus saya mau bertanya dulu sama Saudara Awi, Saudara apakah udah fit? Ya, alhamdulillah fit lah. Udah merasa fit, udah merasa enakan. Iya. Nah, ini akan melakukan mediator yang kedua ya, yang mencoba akan masuki makhluk yang sering mengganggu di sini, bukan begitu Saudara Imam? Iya. Ya, pemirsa, marilah kita langsung mulai saja proses mediumisasi yang kedua. Ini udah mulai ritual lagi. Tolong kru ya, nanti takutnya ada tindakan hal-hal yang tidak terduga. Inilah pemirsa proses mediumisasi. Op, tenangkan diri Anda. Ya, tenang. Ya pemirsa, inilah. Apakah sini sudah masuk? Nah, kita nanti akan mencoba bertanya kepada beliau. Assalamualaikum. Op. Nah, tenangkan diri Anda. Waalaikumsalam. Boleh kita berkomunikasi di sini? Iya, boleh. Boleh. Duduk tuh ya. Alhamdulillah ini makhluknya juga agak bersahabat ya. Tolong. Ya. Kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa ini? Saya penghuni sini. Penghuni di sini. Iya. Siapa nama Anda? Iya, siapa nama Anda? Buat mau ngapain? Enggak, saya mau menanyakan nama Anda aja saja. Tidak ada apa-apa kok. Mau ngapain? Di sini kan saya sebagai kru Awan Hitam official. Di sini konon katanya sering saya dengar dari warga setempat, ya bukan gitu Pak Saudara Sanda ya? Sering ada gangguan makhluk halus atau makhluk gaib sebangsa Anda. Apakah benar itu yang dilakukan oleh Anda atau bangsa apa makhluk yang lain? Kenapa? Setelah saya dong. Anda merasa terganggu? Setelah saya dong. Oh begitu. Setelah saya dong. Saya mengganggu. Jadi Anda yang Mau ngapain? saya ingin bertanya. Anak sini mau ngapain anak sini? Saya ini hanya ingin berkomunikasi pada Anda dan ingin mencari tahu di sini, tempat di sini, kenapa Anda sering mengganggu gitu. Kalau jawaban Anda terserah Anda, kenapa Anda harus mengganggu gitu. Kenapa saya punya kawasan sini kok? Jadi Anda penguasa sini. Iya. Kalau saya boleh tahu lagi nih ya, saya mau ingin bertanya pada Anda, makhluk apa aja yang ada di sini? Itu banyak kuntilanak kok. Kuntilanak. Itu banyak. Sepertinya Anda seperti orang yang benar-benar berkuasa di sini, karena dari penempalan Anda pun Anda sangat tenang. Tapi Anda tidak merasa terganggu apa terganggu dengan keberadaan kami di sini? Ya saya tenang-tenang aja kok. Oh begitu. Iya kok. Ya saya juga tenang-tenang aja kok, orang saya juga kagak ganggu, bukan begitu? Iya. Iya. Jadi saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda tahu cerita mayat yang dalam kardus itu? Yang anak kecil itu. Ya itu mah udah biasa situ. Biasanya itu seperti apa? Ya punya kawasan saya itu dibiarin, itu udah biasa. Taruh situ juga nggak apa-apa kok. Oh begitu. Buang situ juga nggak apa-apa kok. Orang saya punya kawasan sini kok. Jadi Anda senang? Iya senang kok. Berarti Anda berkuasa di daerah sini. Iya, Nah, selesai. kalau Anda berkuasa, Anda boleh tahu saya nama Anda siapa? Saya Mas Dimas. Dimas. Jadi Anda dari golongan jin mudorot atau kafir? Iya. Hah? Atau saya mas bangsa jin. Begitu? Tapi jin saya mah jin nggak bisa kelihatan. Oh begitu. Terus saya dong. Oh jadi Anda Iya. memang tugas Anda untuk mengganggu di sini. Iya. Saya nggak mengganggu kok. Saya begini aja kok. Ngeliatin. Jadi yang mengganggu itu siapa? ganggu. Yang mengganggu warga sekitar gitu. Siapa makhluknya? Ya biasa itu makhluk
ya bawaan saya. Jadi Anda penguasa sini. Iya, emang saya masih ini kok. Jadi Anda merasa berkuasa di sini dan Anda hanya Merasa ingin hebat gitu ya, merasa seperti hebat apa gitu. Apakah Anda merasa hebat? Ya Penguasa saya sini? bukan merasa hebat sih. Ya saya mah tenang-tenang aja. Emang urus saya juga aman. Gitu. Ini sangat menarik ya. Pemirsa, ada makhluk yang masuk yang mengaku sebagai penguasa sini. Ngapain nih kamu? Paris- Kamera ini nih. Ini adalah tugas kami, hanya ingin mengekspor makhluk Anda itu pembawaannya seperti apa. Dan saya baru pertama kali ketemu makhluk seperti Anda seperti ini, pembawaannya kalem. Pemirsa, kita akan cari tahu lebih lanjut dan kita akan coba Tolong kuatkan tangan. saya. Maaf ya. Nanti dulu, jangan dulu. Saya mau pertanyaan dan ada juga yang ingin saya coba. Kalau memang Anda penguasa sini, Anda tahu apa-apa aja yang ada di sini. Dan kejadian-kejadian di sini apa aja? Sini mah banyak banget. Banyak Banyak banget. Tapi kalian nggak bisa ngelihat. Tapi yang Makhluk- ngelihat makhluk. yang mempunyai ya indra keenam, ya bangsa sama orang yang berguru yang bisa ngelihat. Di sini Iya. selain Anda penguasanya ada berapa? Penguasanya banyak. Ya, saya satunya di sini yang kuasa. Salah satunya Anda. Iya. Apakah wilayah sini dan seberang sono berbeda penguasanya? Ya itu saya itu. Ini Anda juga penguasa Iya. sini. Iya. Berarti Ya, situ juga beda kawasan. Udah maaf ya, saya pulang dulu ya. tar dulu, saya masih ada pertanyaan. Kalau memang Anda penguasa sini, saya ingin bertanya, Anda bertempat di mana? Mendiami Ya. tempat mana? Di situ di belakang ada pohon, di sini pohon. Ya saya mah di mana aja, kadang situ kadang ya di mana aja lah. Apakah Ya. Anda mendiami suatu benda atau pusaka tersebut atau memang mendiami pohon saja? Ada si pusaka, tapi mau ngapain Anda tutup pusaka? Kan Anda katanya berkuasa di sini. Coba tolong tunjukkan, bisa Mana nggak? lokasinya? Iya. Kurang kerjaan. Ngapain? Kalau bagi kami bukan kurang kerjaan, karena melewat level Anda sebagai penguasa. Coba Karena buat saya, apa itu? Karena itu Saya ingin punya menantang saya, Anda. khodam saya. Ya, coba saya ingin menantang Anda mengambil pusaka tersebut. Enggak bakalan saya apa-apain, saya akan balikin lagi. Saya hanya ingin tahu. Bisa nggak? Anda mengambil pusaka itu di hadapan kita ini. Ini tantangan bagi Anda ya, karena ini di luar konteks. Pemirsa, ini sebenarnya di luar konteks. Cuman saya hanya merasa tertantang ya dengan ucapan makhluk tersebut sebagai penguasa. Biasanya penguasa makhluk tersebut itu mendiami suatu tempat atau suatu benda ya. Makanya saya hanya ingin tahu benar nggak dia mampu bisa mewujudkan benda tersebut. Kalau memang benar itu ada benda tersebut, karena yang saya rasakan di sini hawanya memang adem, senyum, adem, dingin, senyum, pembawaannya kalem. Cuman sifatnya ini yang bikin saya kurang begitu menerima ya, karena kayak Dia bukan hebat. kesombongan ya sih, kepercayaan dirinya. Benar. Dia Ini merasa sebagai hebat penguasa lah, gitu. penguasa. Jadi coba pemirsa kita tantang untuk mencari atau mewujudkan benda tersebut. Apakah Anda mampu? Ya saya mampu. Ya, Boleh Iya, Anda saya. wujudkan. Gimana? Tapi Boleh. saya hanya ingin Anda mewujudkan saja. Hmm. Bukan begitu Saudara Imam, kita Iya. tantang bagaimana? Iya, iya. Karena ini pembawaannya katanya kan penguasa. Iya, iya. Jadi coba kita kasih tantangan. Ini sebenarnya di luar konteks pemirsa, karena kita hanya ingin mengetahui lokasi ini dan apa sih yang terjadi di sini, penemuan mayat tersebut. Karena ini yang masuknya pembawaannya seperti ini, kalem, adem, tapi sangat pede. Bahasa manusianya itu pede banget. Makanya saya akan tantang untuk mencoba mewujudkan benda pusaka di sini yang ada di sini. Kalau memang benar dia bisa mewujudkan, berarti memang dia benar penguasa di sini. Iya, bagaimana Anda siap? Iya, boleh, Anda bisa mewujudkannya? Boleh, Ini tantangan siap, dari siap. kami. Siap. Ya, silakan Anda. Kan di mana lokasinya? Ya pemirsa, kita menantang dia. Jadi, bagaimana Saudara Imam, kita kasih tantangan ya. Saudara Imam, kita hanya bisa melihat aja biar dia yang capek gitu. Ya. Ya, ayo, ayo.
Ah. Lepas pegang. Ayo, ya. Hop. Hop. Dah. Hop dah. Dah. Dah, diam. Diam. Nah, pemirsa. Anda cukup menunjukkan saja adanya di mana. Di lokasinya di mana-mana. Coba kalau bisa Anda tarik aja situ. Jadi ya pemirsa itu salah satu bukti ya, dia sudah menunjukkan makhluk tersebut. Tidak perlu kita wujudkan karena akan menimbulkan sifat pemikirannya takut salah. Jadi cukup sekian ya. Saya sudah merasa tertantang atau sudah merasa puas dengan tantangan ini. Anda bisa mewujudkannya. Boleh udah lewat aja, lewat suruh lewat. Ya, karena di sini saya hanya ingin tahu makhluk organisasi. Oke. Terus yang Ya, saya mau tanya. Terus Apa? yang di pohon ini siapa? Situ. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Itu ada pusaka. Ada pusaka. Iya, ada pusaka. Semacam apa? Ya, semacam keris. Keris. Udah gitu. Keris aja. Iya. Udah. Keluarkan saya. Anda ini wujudnya seperti apa sih? Orang tua apa gimana? Saya orang biasa. Biasa. Anda berapa lama tinggal Saya di sini? Sudah berapa abad? saya setengah abad. Setengah abad. Keluarkan saya. Jadi Mas, saudari memang benar ini apa kamu? Iya, emang iya. Benar. Berarti dia udah Iya. menunjukkan benar ya? Iya. Kalau begitu pemirsa, benar apa yang dikatakan praktisi kita, memang di pohon ya? Kadang-kadang di pohon, kadang di Oh, bawah. di bawahnya. Begitu berarti memang